Halo Sobat Pajak, selamat datang di Podtext, podcast diskusi pajak, dilema pengambilan keputusan dalam kebijakan kenaikan tarif PPN 12%. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas salah satu isu kebijakan yang lagi jadi hot topic nih, yaitu kenaikan pajak pertambahan nilai atau PPN dari yang 11% menjadi 12% yang dengar-dengar akan diberlakukan pada tahun 2025 nanti. Nah, di sini saya bersama orang-orang yang keren banget. Ada Mira, ada Chris, dan ada Sonya. Silakan. Halo semuanya, perkenalkan saya Dewi Miranti Handayani. Halo semuanya, saya Kok Snapek Septiadi. Halo semuanya, saya Sonya Dutania Girsang. Dan saya Yosua Ignatius Panjaitan yang akan membantu diskusi kita pada hari ini. Nah, seperti yang udah saya bilang tadi ya, isu kenaikan PPN ini kan lagi heboh di masyarakat nih. Kalau untuk teman-teman sendiri gimana sih? Pada ikutan heboh atau kaget gak nih? Kalau saya sendiri sih jujur saya nggak begitu kaget. Karena kebetulan ya kita kan udah belajar nih PPN gitu ya, dan Iya, kebetulan betul, dosen betul. kita bilang kalau misalkan memang PPN ini akan naik gitu di 12% di tahun depan gitu. Jadi memang UHPP ini kan sudah diundangkan sejak 2021 ya, jadi seharusnya itu tuh udah lama gitu loh dan masyarakat sudah tahu, tapi mungkin karena kita baru masuk fiskal jadi kita baru tahu tentang kebijakan ini gitu. Iya kan. Tapi memang kebijakan ini tuh menarik gitu, dan bagaimana sih implementasinya dan dampaknya itu loh. Dan menurut saya ini menarik banget untuk dibahas pada kesempatan kali ini ya. Benar sih, saya juga pernah mendengar terkait dengan rencana ini, jadi udah nggak terlalu kaget ya. Tapi ternyata masih cukup banyak nih masyarakat yang baru mengetahui informasinya baru-baru ini setelah adanya pemberitaan yang masif. Meskipun kebijakannya kan sebenarnya sudah diumumkan secara cukup lama ya. Iya. Jadi saya memang juga sependapat sih dengan Chris dan Mira. Jadi memang isu kenaikan PPN 12% ini memang sudah ada sejak lama, tapi sepertinya informasinya itu belum tersebar dengan baik, sehingga wajar aja kalau misalnya banyak masyarakat yang baru menyadari pemberitaan ini gitu. Oh, jadi dari sini tuh dilihat juga ya kalau ternyata komunikasi pemerintah kepada masyarakat itu bisa dibilang masih kurang ya, yang masih perlu ditingkatkan lagi karena eh, kebijakan kenaikan PPN ini tentu kan harus dikasih tahu nih, semua orang harus tahu ya, karena ya yang dikenakan juga kepada semua orang general gitu kan. Nah, untuk terkait kenaikan PPN ini juga kita perlu paham bahwa kebijakan ini tuh sebenarnya udah lama kan dicantumkan di UU HPP sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk memperbaiki struktur penerimaan negara. Namun penting juga bagi pemerintah untuk tahu situasi masyarakat saat ini, terutama kondisi ekonomi yang sedang melemah akhir-akhir ini. Nah, iya betul banget ya. Apalagi kan memang kebijakan PPN ini tujuan utamanya adalah jelas untuk meningkatkan penerimaan negara dan juga tax ratio ya, seperti yang digaungkan oleh Bapak Presiden terpilih dan juga wakilnya menyatakan bahwa Indonesia itu perlu menaikkan tax ratio, dan mungkin ini adalah upayanya untuk meningkatkan tax ratio tersebut gitu. Tapi memang kita perlu tahu nih, kita mengakui ya bahwa memang implikasi dari kebijakannya ini sangat berat untuk masyarakat ya. Biarpun cuma naik 1% gitu loh. Tapi karena memang PPN ini kan atas dasar konsumsi ya, dan semua masyarakat Indonesia tuh melakukan konsumsi gitu, baik itu barang maupun jasa, jadi pasti semua masyarakat akan terimbas gitu. Beda dengan PPH ya. Iya, iya. Iya betul. Saya setuju banget sih sama Chris, apalagi kan saat ini daya beli masyarakat tuh belum pulih sepenuhnya kan pasca pandemi Iya, COVID-19 betul. kemarin. Meski kebijakan ini didesain untuk mendukung stabilitas fiskal, rasanya aspek etika kebijakan tuh juga harus jadi fokus kita saat ini, agar tidak membebani kelompok masyarakat berpenghasilan rendah secara terlalu berlebihan gitu. Betul. Betul, Jadi setuju. ibaratnya tuh perlu ada kebijakan pendukung gitu ya, biar penerapan kenaikan tarif PPN ini bisa lebih berimbang dan justru nggak menambah beban bagi masyarakat yang berlebihan Iya gitu. betul. Sebenarnya memang banyak kebijakan suplementer ya untuk mengatasi PPN ini, tapi mungkin itu jadi bahasan topik lain mungkin. Bener banget ya, saya juga setuju dengan pendapat teman-teman semua kalau kenaikan PPN ini harus memperhatikan etika ya dari pembuatan keputusan itu. Jadi dari diskusi ini diharapkan bahwa masyarakat itu bisa jadi paham ya, kenaikan PPN itu bukan seolah-olah yang tiba-tiba gitu yang mengagetkan, melainkan sebenarnya itu udah dirancang dari lama dan juga merupakan kebijakan fiskal beberapa tahun lalu. Namun memang
masih harus ada yang dievaluasi ya dari dampak-dampaknya itu agar kebijakan ini tetap sejalan dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat. Nah, semoga pembahasan ini dapat memberikan sudut pandang baru nih tentang isu kenaikan PPN dan bagaimana sih cara kerja kebijakan baru ini terhadap masyarakat. Nah, untuk latar belakang kebijakan dari kenaikan PPN 12% ini, aku mau tahu nih pendapat dan pandangan teman-teman. Sebenarnya tujuan pemerintah menaikkan tarif PPN menjadi 12% ini apa sih? Nah, oke, jadi sepemahaman saya ya, kenaikan PPN ini merupakan bagian dari implementasi UU HPP. Seperti yang udah dijelaskan tadi nih, kalau misalkan memang udah diundangkan sejak 2021. Tujuannya memang untuk meningkatkan basis penerimaan negara. Karena selama bertahun-tahun nih, dari PPN 10% sampai ke 11% itu perlu waktu yang lama untuk naik 1%. Nah, PPN ini juga kita perlu tahu ya, kalau sebenarnya PPN ini tuh menyumbang penerimaan pajakan itu sekitar 35% atau nomor 2 setelah PPH. Nah, kebijakan ini memang dirancang untuk menutupi defisit anggaran yang terus membesar akibat tingginya pembiayaan negara pasca pandemi. Pemerintah juga memandang bahwa kenaikan PPN ini juga merupakan solusi untuk meningkatkan pendapatan negara secara signifikan. Selain itu, menurut data dari Kementerian Keuangan, pertumbuhan penerimaan PPN dalam beberapa tahun terakhir relatif stagnan, meskipun kebutuhan pembiayaan semakin meningkat. Oh, jadi tujuan pemerintah menaikkan PPN itu untuk menaikkan pendapatan negara pasca pandemi ya. Memang benar sih, setelah dilanda pandemi COVID-19, kondisi perekonomian negara itu bisa dibilang kayak melemah banget ya, mengingat banyak sekali pengeluaran negara yang harus mengcover segala kebutuhan yang dibutuhkan untuk mengatasi pandemi COVID-19 tersebut. Namun, apakah kenaikan PPN ini justru tidak menyakiti masyarakat? Karena PPN sendiri kan pajak yang berbasis konsumsi ya, seperti yang dibilang Krisna tadi. Oke, sebelumnya penting untuk diketahui bahwa kenaikan tarif ini itu tidak serta-merta mencakup seluruh barang dan jasa. Beberapa kebutuhan dasar seperti bahan pokok, jasa kesehatan, dan pendidikan itu tetap dikecualikan dari pengenaan PPN. Kemudian alasan lainnya adalah untuk meningkatkan tax ratio atau rasio pajak terhadap produk domestik bruto atau PDB. Nah, tax ratio Indonesia itu selama ini masih tergolong rendah dibandingkan dengan negara-negara lain di kawasan yang sama, sehingga pemerintah perlu harus melakukan reformasi perpajakan untuk meningkatkan kontribusi pajak terhadap perekonomian nasional. Saya juga kurang lebih berpendapat demikian ya. Seperti yang kita ketahui bahwa tax ratio ini mencerminkan kemampuan pemerintah untuk menghimpun pendapatan melalui pajak. Rasio yang rendah menunjukkan bahwa penerimaan negara dari pajak itu belum optimal, yang dapat membatasi kemampuan negara dalam membiayai kebutuhan pembangunan, seperti infrastruktur, pendidikan, dan juga kesehatan. Tambahan lagi, globalisasi ekonomi juga mempengaruhi konteks kebijakan ini. Tekanan dari luar negeri seperti kenaikan harga bahan baku, inflasi global, itu membuat keputusan ini menjadi lebih kompleks. Oleh karena itu, waktu dan mekanisme implementasi menjadi elemen yang sangat penting dalam keberhasilan kebijakan ini. Jadi bisa disimpulkan ya bahwa alasan pemerintah menaikkan tarif PPN 12% itu adalah untuk meningkatkan penerimaan negara pasca pandemi dan meningkatkan tax ratio yang berimplikasi pada kemampuan pembiayaan infrastruktur dan pembangunan negara. Nah, kalau berdasarkan apa yang telah disebutkan tadi oleh Krisna, kalau PPN itu menyumbang sebesar 35% dari total penerimaan negara, yang mana itu kan 35% banyak banget ya. Nah, artinya tentu PPN sangat berdampak pada perekonomian negara. Kalau menurut teman-teman, apa aja sih dampak yang dirasakan baik bagi negara maupun masyarakat atas kenaikan PPN ini? Oke, aku izin untuk coba jawab ya. Jadi kalau misalkan dari sisi ekonomi, kenaikan PPN itu punya dua sisi dampak yang saling bertentangan. Di satu sisi, ini adalah cara efektif untuk meningkatkan penerimaan negara, yang sangat penting untuk mendukung pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan juga kesehatan. Dengan kenaikan PPN, pemerintah itu bisa memperkirakan ada tambahan penerimaan yang signifikan yang dapat digunakan untuk memperbaiki defisit anggaran. Tapi di sisi lain, kita itu nggak bisa mengabaikan dampak negatif jangka pendeknya. Seperti yang disebutkan, dalam penelitian, kenaikan PPN itu akan memicu inflasi karena produsen cenderung mengalihkan beban pajak kepada konsumen dengan menaikkan harga barang dan juga jasa. Ini akan membuat daya beli masyarakat itu menjadi menurun, terutama bagi kalangan menengah ke bawah.
Saya juga kurang lebih berpikir sama seperti Mira ya. Bahkan simulasi menunjukkan bahwa kenaikan PPN menjadi 12% ini bisa menurunkan konsumsi rumah tangga sebesar 0,26% dan pertumbuhan ekonomi terkoreksi sebesar 0,17%. Mengingat konsumsi rumah tangga yang menyumbang lebih dari 50% PDB Indonesia, ini adalah resiko yang serius gitu. Jadi mungkin jika kita bandingkan pengenaan PPN terhadap barang atau jasa yang berharga jual rendah tidak akan terlalu kerasa. Namun, jika pengenaan PPN atas barang yang berharga jual tinggi tentunya akan terasa memberatkan gitu. Ya bener banget sih kata Sonia ya. Selain itu kita juga harus mempertimbangkan nih terhadap sektor usaha. Apalagi ya, kalau kita tahu kalau misalkan usaha di negara kita itu kebanyakan dari UMKM gitu. Banyak banget pelaku UMKM yang pasti akan ngerasa kayak kesulitan untuk bersaing gitu ya. Kalau beban pajaknya bakalan bertambah besar gitu. Apalagi kita tahu kan kalau sebenarnya PPh final untuk UMKM itu akan dianulir, akan nggak ada untuk tahun sekarang gitu. Nah, apalagi mereka harus naikkan harga jual, terus kayak biar bisa mereka dapat keuntungan, otomatis kan mereka naikkan harga jual ya. Nah, itu pasti pembeli juga akan lari gitu dari pelaku UMKM. Nah, berarti kenaikan PPN ini sebenarnya merupakan hal yang membahagiakan bagi negara ya. Namun bagi masyarakat itu belum tentu demikian, belum tentu bahagia juga masyarakat. Karena beban yang harus ditanggung masyarakat itu menjadi lebih berat dari yang seharusnya dengan kenaikan tarif ini. Nah, lalu tadi kan kita udah ngomongin nih tentang dampak ekonominya. Sekarang kita mau ngomongin tentang dampak kepada masyarakatnya. Menurut teman-teman, apa aja sih yang bakal dirasakan oleh masyarakat dari kenaikan PPN 12% ini? Oke, jadi dari sisi sosial, dampak utamanya itu adalah penurunan kesejahteraan masyarakat berpenghasilan rendah. Meskipun beberapa barang kebutuhan pokok itu dikecualikan dari PPN seperti yang tadi bilang oleh Mira ya, tapi banyak barang dan jasa lain yang tetap terkena dampak kenaikan tarif ini. Hal ini tentunya bisa memperbesar kesenjangan ekonomi. Selain itu, kebijakan ini juga dapat mempengaruhi pola konsumsi masyarakat. Ketika harga barang dan jasa itu meningkat, masyarakat cenderung mengurangi konsumsi atau mengalihkan belanja ke produk yang lebih murah, yang pada akhirnya bisa menekan pasar domestik. Saya setuju banget sih sama pendapat Sonya. Tidak hanya itu, lagi-lagi UMKM lah yang ikut terdampak. UMKM yang menjadi tulang punggung ekonomi nasional itu seringkali tidak memiliki fleksibilitas untuk menyesuaikan harga tanpa kehilangan pelanggan. Nah, kita kan tahu kan kalau misalkan naturalitas konsumen adalah membeli barang atau jasa yang paling murah. Jadi jika UMKM menaikkan harga barang yang mereka jual, tentunya pelanggan akan memilih toko lain yang menjual barang yang sama dengan harga yang lebih rendah. Nah, dalam jangka panjang, hal ini tuh bisa mempengaruhi stabilitas sosial dan juga ekonomi, atau bahkan meningkatkan tingkat pengangguran akibat dari UMKM yang terpaksa untuk gulung tikar. Nah, bener nih. Hal ini juga membuat masyarakat tuh mikir ya kalau pemerintah tuh cuma maunya duit, 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 duit dari rakyat gitu ya. Sebab kan PPN ini kan sesuatu yang tidak bisa dihindari ya. Namanya juga konsumsi, masyarakat juga pasti akan terus mengkonsumsi gitu. Jadi mereka akan tetap kena PPN ya. Bagaimanapun caranya mereka akan tetap kena PPN gitu. Jadi seakan-akan kayak masyarakat nih ngerasa dirugikan gitu dan bahkan merasa disiksa gitu loh oleh negaranya sendiri. Bener juga ya, kalau didengar-dengar disiksa itu rasanya kayak menyedihkan banget ya, bagaimana bisa negara yang seharusnya melindungi masyarakatnya, yang seharusnya memelihara masyarakatnya, malah justru memberikan siksaan yang bertubi-tubi gitu ya kepada masyarakatnya ya. Jadi dari kenaikan PPN ini tentu tidak boleh semata-mata untuk menguntungkan negara aja nih. Jangan cuma mikirin duit, duit, duit. Melainkan juga harus memperhatikan masyarakatnya sebagai subjek yang dikenakan pajak, yang membayar pajak. Pemerintah dalam membuat keputusannya tentunya harus memperhatikan etika dalam pengambilan keputusannya juga ya teman-teman. Baik, setelah kita mendengar pandangan dan diskusi yang sangat mendalam mengenai reaksi publik dan dampak-dampak yang mungkin timbul nih dari kebijakan kenaikan PPN 12%. Seperti tadi masyarakat yang terasa tersiksa, merasa selalu dikeruk, tentu itu kan menyedihkan banget ya sebagai masyarakat kita melihatnya. Nah, selanjutnya kita akan beralih nih ke segmen berikutnya, yaitu menganalisis kebijakan ini dari perspektif etika pengambilan keputusan. Bagaimana kebijakan PPN 12% ini dilihat dari sudut pandang etika dan apa implikasinya terhadap keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat. Mari kita dengarkan pandangan dari rekan-rekan narasumber yang hadir hari ini.
Oke, mungkin pertama kita ngelihat dari sisi filsafat dan kekuasaan politik dulu ya. Jadi kekuasaan atau power adalah sebuah kemampuan untuk mempengaruhi orang lain atau sekelompok orang untuk menerima dan mengikuti ide atau rencana dari semegang kekuasaan tersebut. Kemudian untuk mencapai tujuan dari individu tersebut itu diperlukan suatu langkah politik. Jadi politik itu adalah usaha to get, to use, to keep untuk mendapatkan dan menggunakan kekuasaannya. Nah, apabila kita tinjau dari filsafat dan kekuasaan politik ini, kebijakan kenaikan PPN itu merupakan manifestasi kekuasaan pemerintah untuk menetapkan regulasi yang mempengaruhi atau mengatur masyarakat secara luas. Tentunya mendapat tujuan yang ingin dicapai itu pemerintah itu sendiri, yaitu meningkatkan penerimaan negara gitu. Kenaikan tarif PPN ini adalah proses politik yang melibatkan berbagai pihak seperti pemerintah, legislatif, dan juga masyarakat. Pemerintah itu sebagai pemegang kekuasaan harus menjalankan fungsi politik untuk merumuskan kebijakan yang nggak cuma sah secara hukum tapi juga diterima nih oleh masyarakat luas. Dalam proses ini prinsip-prinsip transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa kebijakan tersebut tidak hanya dipandang sebagai keputusan sepihak yang hanya menguntungkan segelintir pihak. Jadi ada yang namanya segitiga politik atau political triangle. Dalam segitiga ini terdapat 3 pendekatan kekuasaan. Yang pertama dirty, clean, dan empowered. Kenaikan PPN ini bisa dikategorikan sebagai pendekatan clean jika pemerintah mengelola perbedaan kepentingan secara transparan dan menjadikan kebijakan ini alat untuk memperbaiki pelayanan publik. Sebaliknya, jika kebijakan ini tidak didasarkan pada asas keadilan dan tidak disertai langkah pengenanganan yang memadai untuk melindungi kelompok rentan seperti masyarakat menengah ke bawah, maka bisa dianggap sebagai pendekatan yang dirty, di mana kebijakan hanya mengutamakan keuntungan negara tanpa memperhatikan kondisi atau kesejahteraan masyarakat. Nah, terus kayak selain itu kaitan filsafat kekuasaan dengan kenaikan tarif PPN juga terlibat dalam cara kebijakan ini mempengaruhi tujuan individu dan kelompok dalam masyarakat. Jadi tarif pajak yang lebih tinggi itu pasti akan mempengaruhi daya beli masyarakat. Sehingga kebijakan ini perlu diimbangi dengan kebijakan lain. Jadi kayak kebijakan suplemen, kebijakan pelengkap gitu. Nah, dalam filsafat kekuasaan yang sehat, pemerintah menggunakan kekuasaan untuk menciptakan keseimbangan antara kebutuhan negara dan hak masyarakat. Dalam hal ini, tujuan akhirnya adalah menciptakan kebijakan yang empower, di mana masyarakat merasa diberdayakan karena memahami manfaat kenaikan PPN untuk pelayanan publik, seperti pembangunan infrastruktur, peningkatan pendidikan, dan juga peningkatan kesehatan. Jadi sebetulnya kebijakan kenaikan PPN ini nggak cuma ngebahas masalah keputusan fiskal juga ya, keputusan fiskal doang ya, tetapi juga mencerminkan bagaimana sih kekuasaan itu digunakan untuk mencapai kesejahteraan publik gitu. Pemerintah perlu memastikan nih bahwa kekuasaan ini dijalankan secara etis dengan mempertimbangkan kepentingan masyarakat luas. Tidak lupa juga untuk menjaga keadilan dan menjadi solusi dari permasalahan yang ada tanpa mengorbankan kesejahteraan masyarakat. Benar banget, saya setuju banget sama pendapat dari Chris. Di sini saya izin untuk menambahkan juga ya pandangan saya terkait kebijakan PPN 12% ini. Apabila dilihat dari keterkaitannya dengan prinsip-prinsip norma ideal pengelolaan negara dan juga prinsip etika administrasi, jadi sejak tahun 1990-an itu PBB menyarankan norma ideal pengelolaan negara antara lain partisipasi, rule of law, transparansi, selanjutnya ada orientasi konsensus, kesetaraan, efektivitas dan efisiensi, akuntabilitas dan juga visi strategik. Tapi di sini dari pandangan saya pribadi, yang paling relevan untuk dibahas sesuai dengan topik kita itu adalah partisipasi, transparansi, akuntabilitas, dan juga efektivitas serta efisiensi. Nah, mungkin saya izin bedah satu-satu. Jadi yang pertama itu partisipasi. Pemerintah itu perlu untuk melibatkan masyarakat dan juga pemangku kepentingan dalam diskusi terkait kenaikan PPN ini. Misalnya dengan dialog publik, terus juga konsultasi dengan kelompok usaha, dan juga mungkin transparansi dalam menjelaskan dampak kebijakan. Menurut saya, tanpa partisipasi itu, masyarakat cenderung melihat kebijakan ini sebagai keputusan sepihak yang kurang inklusif. Makanya banyak sekali protes dari masyarakat saat kebijakan ini pertama kali dicetuskan. Yang kedua, transparansi kebijakan ini harus dijelaskan secara terbuka, mulai dari alasan kenaikan tarifnya, peruntukan dana tambahan yang dihasilkan, hingga dampaknya pada ekonomi. Jika masyarakat mengetahui terkait dengan tambahan pendapatan yang digunakan untuk program strategis seperti pendidikan, kesehatan, atau infrastruktur, kepercayaan terhadap pemerintah akan meningkat.
Ketiga, akuntabilitas, di mana pemerintah tidak hanya menjelaskan manfaat kenaikan tersebut, tetapi juga menunjukkan bagaimana dana itu nantinya akan digunakan secara tepat dan juga efektif. Dan yang terakhir, efektivitas itu dalam kenaikan PPN itu harus dirancang untuk mencapai target pendapatan negara tanpa membebani masyarakat dan tanpa kehilangan daya beli atau terjadi penurunan daya beli. Selanjutnya, untuk memastikan kebijakan ini telah memenuhi standar moral dalam administrasi publik, perlu diterapkan prinsip etika administrasi yang mencakup prinsip otonomi atau autonomi, prinsip kejujuran, prinsip kepercayaan, prinsip tidak berbuat jahat atau no evil, dan prinsip keadilan justice, prinsip hormat kepada diri sendiri, prinsip profesionalisme, dan prinsip tanggung jawab, prinsip semangat melayani. Dan di sini saya akan berfokus pada kejujuran, keadilan, tanggung jawab, profesionalisme, dan juga semangat melayani. Jadi yang pertama itu kejujuran. Pemerintah harus menyampaikan informasi secara jujur mengenai kebutuhan fiskal negara. Dasar kenapa sih PPN itu harus dinaikkan serta dampaknya pada masyarakat, karena apabila terdapat kurangnya transparansi ini, legitimasi kebijakan akan turun. Dan kedua, keadilan. Kebijakan kenaikan PPN itu harus mempertimbangkan distribusi beban yang adil. PPN itu sifatnya regresif, artinya lebih membebani kelompok berpendapatan rendah. Oleh karena itu, pemerintah harus memastikan adanya langkah mitigasi, seperti subsidi atau bantuan langsung, tunai, BLT, untuk kelompok tersebut. Yang ketiga ada tanggung jawab. Jadi pemerintah itu harus bertanggung jawab untuk memastikan bahwa kebijakan ini tidak hanya meningkatkan pendapatan negara, tetapi juga memperbaiki layanan publik yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Misalnya, pendapatan tambahan dapat dialokasikan untuk memperbaiki fasilitas kesehatan, pendidikan, dan juga lainnya. Keempat, profesionalisme. Jadi kebijakan ini tuh harus dibuat berdasarkan data yang akurat dan juga analisis yang mendalam. Misalnya, mempertimbangkan dampak pada daya beli masyarakat, inflasi, dan pertumbuhan ekonomi. Yang terakhir, semangat melayani. Jadi kenaikan PPN itu harus didasarkan pada niat untuk melayani kepentingan masyarakat secara luas. Artinya apa sih? Jadi kebijakan ini itu bukan hanya untuk menutup defisit anggaran aja, tapi juga untuk menciptakan manfaat yang signifikan bagi publik, seperti pembangunan infrastruktur dan juga pengurangan kesenjangan sosial. Dan kebijakan kenaikan tarif PPN menjadi 12% ini hanya dapat diterima jika prinsip-prinsip norma ideal pengelolaan negara dan etika administrasi yang tadi saya sebutin diterapkan secara konsisten. Jadi transparansi dalam perumusan dan komunikasi kebijakan akan meningkatkan kepercayaan masyarakat. Akuntabilitas dalam pengelolaan pendapatan tambahan dari PPN juga akan memastikan bahwa masyarakat itu merasakan manfaatnya secara langsung gitu, sehingga mendukung legitimasi dari kebijakan PPN ini. Namun, tanpa keadilan dalam distribusi beban pajak, kebijakan ini dapat menciptakan ketimpangan yang lebih besar lagi. Oleh karena itu, kebijakan ini saya rasa harus diimbangi dengan langkah mitigasi, seperti insentif bagi UMKM atau bahkan kenaikan dari PTKP itu sendiri. Setuju. Jadi kalau dari yang saya dengar nih dari pembahasan Chris dan juga Mira, saya menyimpulkan bahwa kebijakan kenaikan tarif PPN 12% ini juga menghadirkan dilema dalam pembuatan keputusan ya. Salah satu dilema utamanya adalah bagaimana pemerintah menyeimbangkan antara kebutuhan untuk meningkatkan penerimaan negara dan dampak kebijakan ini terhadap masyarakat, khususnya terhadap golongan menengah ke bawah. Jadi pada intinya pemerintah ini dihadapkan pada pilihan sulit. Apakah manfaat tambahan dari peningkatan PPN seperti pendanaan untuk infrastruktur dan layanan publik dapat lebih besar daripada beban ekonomi yang dirasakan oleh masyarakat, terutama golongan yang berpendapatan rendah gitu. Nah, dilema pembuatan keputusan ini seringkali melibatkan pertimbangan etis, seperti apakah kebijakan ini memberikan lebih banyak manfaat daripada kerugian atau istilahnya more good than harm, dan apakah kebijakan ini adil serta dapat diterima oleh masyarakat luas. Nah, dalam kasus kenaikan tarif PPN ini, pemerintah harus mempertimbangkan dampak regresif dari pajak, di mana kelompok berpendapatan rendah cenderung merasakan beban yang lebih besar dibandingkan kelompok yang kaya gitu. Nah, dilema ini semakin tajam jika masyarakat merasa bahwa hasil dari kebijakan tidak langsung berdampak pada kesejahteraan mereka. Nah, untuk mengatasi dilema ini, menurut saya prinsip pengambilan keputusan etis seperti transparansi, keadilan, dan tanggung jawab itu patut diperhatikan ya. Transparansi diperlukan agar masyarakat memahami alasan kenapa tarif PPN ini naik dan bagaimana
hasilnya itu akan digunakan seperti untuk infrastruktur negara gitu. Keputusan ini juga harus memenuhi prinsip keadilan dengan memastikan bahwa kebijakan ini disertai langkah solusi bantuan bagi masyarakat yang terbebani. Selain itu, tanggung jawab pemerintah terlihat juga dari upaya mengelola kebijakan secara profesional berdasarkan analisis dampak sosial dan ekonomi. Gitu. Dengan demikian, dilema dalam kenaikan tarif PPN ini dapat dikelola dengan mengedepankan prinsip-prinsip etis yang ada dalam pembuatan keputusan seperti yang tadi dipaparkan oleh Mira ya. Hal ini mencakup usaha pemerintah untuk meminimalkan kerugian, memastikan kebijakan tersebut diterima secara sosial, dan menciptakan manfaat yang nyata bagi masyarakat luas. Jika prinsip-prinsip tersebut dijalankan dengan baik, maka kebijakan kenaikan PPN ini dapat menjadi keputusan yang lebih bijaksana dan etis gitu menurut saya. Wah, nambah insight baru ya bagi saya dari Mira, Krisna, dan juga dari Sonya atas penjelasannya yang komprehensif banget dan luar biasa terkait topik ini. Banyak ilmu baru yang saya dapatkan dari pembahasan barusan. Jadi kalau boleh saya simpulkan, berarti tuh kenaikan tarif PPN 12% merupakan kebijakan yang melibatkan berbagai aspek seperti filsafat kekuasaan, etika pembuatan keputusan, norma ideal pengelolaan negara, dan tantangan administrasi publik. Nah, kebijakan ini juga mencerminkan kekuasaan pemerintah untuk mengatur masyarakat demi mencapai tujuan fiskal. Tetapi harus dijalankan dengan transparansi, keadilan, dan juga tentunya tanggung jawab. Prinsip-prinsip etika administrasi tadi itu seperti kejujuran dan semangat melayani harus diutamakan ya untuk memastikan bahwa kebijakan ini tuh nggak hanya membebani masyarakat, tetapi juga memberikan manfaat yang nyata yang dapat kita rasakan melalui pembangunan yang inklusif, kayak misalnya pembangunan fasilitas yang ada di kota-kota ya. Teman-teman pasti udah sering banget ya naik mungkin kayak MRT, Betul. kereta, KRL itu kan dari uang pajak kita juga kan, dan Iya. tentunya itu memang yang seharusnya kita dapatkan, yang bukan harusnya kita minta dulu, tapi memang negara yang harus ngasih ke kita karena itu memang hak kita, uang kita yang bayar, dan harusnya kita juga yang menikmati. Bener banget kan ya teman-teman? Betul. Nah, namun juga pembuatan kebijakan ini itu pasti tentunya punya tantangan ya, nggak gampang lah buat kebijakan ini. Kita semua juga tahu ngebuat kebijakan itu butuh banyak banget pertimbangan. Dan tantangan utamanya itu melalui dampak sosialnya dan respon yang masuk dari masyarakat nih. Bahkan kadang-kadang kan juga ya mungkin ada ya masyarakat yang dengan meresponnya itu dari hal-hal yang kayak di sosial media yang biasanya kita bisa akses dengan mudah sehari-hari gitu. Nah, jika semua prinsip dan tantangan ini dapat diatasi, kebijakan kenaikan PPN ini pasti dapat menjadi langkah yang etis, adil, dan berorientasi pada kesejahteraan publik. Tapi mungkin yang perlu kita jadi PR pemerintahnya itu ya untuk mengatasi tantangan ini. Karena memang ya tentunya mau tantangan sebagus apapun kebijakan, tentunya pasti ada tantangan-tantangannya ya. Dan kita sebagai masyarakat tentunya harus bisa ngasih kritik, kasih saran, masukan yang membangun juga supaya kita bersama-sama pasif dalam membangun negara yang kita cintai ini. Dan mungkin kalau boleh saya berpendapat, timing itu juga bagian penting yang dari etika ya, timing dalam pelaksanaan si kebijakan ini. Jadi menaikkan PPN ini di saat masyarakat yang masih berjuang memulihkan kondisi ekonomi. Tentunya kan sangat menyedihkan ya ketika kondisi ekonomi lagi sangat sulit nih istilahnya, harga-harga lagi naik, kebutuhan-kebutuhan pokok juga mungkin ada beberapa yang lagi sulit didapat, kayak sepertinya berita yang saya baca kemarin seperti dari petani dari beras yang kesulitan untuk menyediakan kebutuhan di pasar. Tentunya itu kan membuat harga-harga kebutuhan jadi naik, dan tentunya kalau udah harganya naik, kalau misalnya dikenakan pajak untuk beberapa seperti barang-barang yang jadi, yang misalnya dari hasil-hasil produksi tadi dijadikan barang, tentunya kan barang yang sekunder ini kan dikenakan pajak kan tentunya. Dan rasanya kayak sedih aja gitu, kayak kita mau sekedar memenuhi kebutuhan kita hanya ingin berkonsumsi kebutuhan yang memang bukan kebutuhan pokok, tapi kita perlu dengan kebutuhan itu.
kita perlu sehari-hari, tapi ketika kita ingin memenuhi kebutuhan kita itu, kita malah dipajakin yang lebih tinggi. Tentunya sedih banget gak sih teman-teman kalau melihat harga yang, wah, lihat harga barangnya aja udah lumayan bikin meringis ya. Ditambah pajaknya juga semakin PPN. besar. Tentunya itu Benar sangat banget. menyedihkan banget ya teman-teman. Jadi menurut saya untuk menaikkan PPN ini itu harus dari kondisi ekonomi yang jangan ketika lagi lemah-lemahnya. Karena kalau kita dipajakin kenaikan pajak ini dilakukan sekarang yang ketika lagi lemah-lemahnya ekonomi, tentunya itu rasanya kayak nggak etis ya. Karena kan akan memberikan tekanan tambahan pada kelompok-kelompok yang ibaratnya udah kesulitan seperti yang saya bilang tadi. Mungkin kalau bagi teman-teman yang menengah ke atas mungkin tidak begitu kerasa ya, tapi bagi teman-teman yang menengah ke bawah itu kerasa banget karena seperti yang bilang dijelaskan tadi, pajak itu kan sifatnya general ya, PPN itu sifatnya general. Jadi nggak dilihat apakah kamu mampu, apakah kamu nggak mampu, selagi kamu butuh konsumsi, kamu harus dikenakan PPN. Sehingga ini kayak rasanya nggak etis banget gitu sebagai aku yang sebagai orang yang awam melihatnya gitu. Terus juga eh untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-harinya itu kan tentu masyarakat harus berjuang ya untuk cari duit aja udah susah ya teman-teman di era sekarang ini sudah Betul. tinggi banget untuk peluang istilahnya peluang untuk dapat kerja itu sulit banget ya. Kita lihat juga pengangguran negara kita sedihnya itu mulai meningkat akhir-akhir ini terlebih lagi setelah pasca Covid tadi ya. Jadi bukan dari ekonominya aja, keuangan negara aja yang tergerus, tapi juga eh, angka pengangguran juga meningkat karena banyak kena PHK, banyak yang harus gulung tikar, UMKM. Itu tentu sangat sedih banget ya teman-teman. Nah, terus aku pengen nanya lagi nih ya kepada teman-teman dari Mira, Krisna Jun, dan juga Sonya. Menurut kalian tuh apakah kebijakan ini tuh udah etis gak sih? Oke, kalau menurut saya sih ya sejauh ini ya, yang saya lihat kalau sebenarnya keputusan ini tuh malah menurut saya kurang etis gitu, karena banyak banget elemen-elemen dari pemerintah tuh yang tidak terpenuhi gitu. Yang tadi udah kita diskusikan tadi ya gitu. Misalnya nih, kalau dari yang saya lihat ya, pemerintah ini kurang transparan gitu dan menyampaikan alasan PPN dinaikkan. Oke, mungkin kalau misalkan kita melihat dari timeline-nya ya, mungkin sebenarnya tujuan pemerintah itu justru menaikkan PPN ke 12%. Tapi ibaratnya PPN 11% ini cuma sebagai bentuk transisi aja dari 10% ke 12%. Cuma memang karena pemerintah tidak mau naikkan langsung banyak, jadi pemerintah itu naikinnya 1% dulu gitu. Kemudian di tahun berikutnya setelah dirasa sudah mulai pulih ekonominya, itu akan dinaikin lagi jadi 12%. Tapi kan tetap aja ya, kita pemerintah tuh nggak transparan gitu soal benefit to society, nah seperti apa benefit ke masyarakatnya. Terus kayak itu sih menurut saya masih kurang, kayak benefitnya apa, terus kayak alasannya gitu loh. Banyak masyarakat yang nggak tahu gitu loh. Mungkin kalau memang kita yang belajar tentang pajak, kita paham gitu ya alasan pemerintah menaikkan tuh apa gitu. Tapi kan buat society, general society, masyarakat umum tuh seperti apa kan belum tentu tahu ya, belum tentu paham gitu. Nah, terus bisa juga dilihat dari masyarakat itu yang menyampaikan keresahannya ya dan kekhawatirannya dari kenaikan PPN ini gitu. Banyak banget yang gak setuju, banyak banget yang kecewa. Dan juga saya rasa kebijakan itu justru menguntungkan pemerintah aja gitu. Mereka cuma mau naikin penerimaan negara aja tanpa memperhatikan bahwa konsumsi masyarakat itu sebenarnya sedang menurun gitu. Itu sih kalau dari saya. Saya setuju banget sama pendapat Chris. Memang itu kurang etis ya kalau menurut saya. Apalagi kan kita tahu kalau misalkan sebagian besar masyarakat itu masih kurang memperhatikan undang-undang gitu. Mereka belum aware terkait ada kebijakan baru apa sih gitu. Jadi padahal kan seharusnya masyarakat bisa lebih perhatian dengan undang-undang, tetapi dengan notes bahwa pemerintah juga harus memberikan edukasi terkait hal tersebut. Dan terutama undang-undang perpajakan yang pada dasarnya itu melekat gitu sama kehidupan masyarakat sekitar. Di sini saya menilai bahwasannya pemerintah itu masih memanfaatkan ketidaktahuan dari masyarakat untuk membuat sebuah kebijakan secara tersirat. Terlebih lagi, masih banyak masyarakat yang sensitif terhadap isu pajak, sehingga jika kita membahas terkait masalah perpajakan, mereka seakan tidak tahu menahu dengan isu-isu Nah, tersebut. iya. Betul banget ya, Mbak. Ya kayak kalian tahu sendiri kan kalau misalkan kebijakannya itu benar-benar ibaratnya nyempil gitu ya di dalam undang-undang, Iya. tidak dijelaskan gitu ya, nyempil banget. Mungkin masyarakat banyak yang nggak paham tuh di situ karena kebijakan tuh nyempil itu loh. Bahkan Betul, kita pun betul. nggak sadar ya kalau misalkan kita nggak dijelasin sama dosen pun mungkin kita nggak sadar kalau PPN itu akan naik gitu. Betul, Itu betul. memang permasalahan intinya.
Betul-betul, saya setuju banget nih ya dengan Chris dan Mira, kayaknya kita punya pemikirannya sama nih ya. Jadi memang betul apa yang dikatakan oleh Mira dan Chris juga ya. Jadi menurut saya pemerintah ini seharusnya bisa lebih meningkatkan keterpercayaan dan transparansinya nih, agar masyarakat itu bisa secara sadar dan sukarela membayar pajak gitu. Masyarakat tuh jadinya tahu kan, kalau misalnya udah transparansi nih, udah tahu nih uang pajak yang mereka bayar ini sebenarnya dialokasikan kemana sih. Dan memang biar apa yang mereka bayar itu memang jadi berguna gitu bagi masyarakat maupun negara. Nah, dengan ini kalau misalnya pemerintah udah transparan dan keterpercayaan publik itu meningkat, maka perspektif buruk dari masyarakat terkait pajak ini bisa mereda gitu. Apabila pemerintah udah transparan, barulah kebijakan PPN 12% ini dapat dikatakan sebagai kebijakan yang etis Nah, gitu. iya benar banget ya, apalagi kan kita tahu ya kalau misalnya pajak itu kan tidak mendapatkan manfaat secara langsung gitu, Iya. tapi kan Iya betul. manfaatnya tuh harus dalam bentuk yang jelas gitu, kayak pembangunan infrastruktur dan lain sebagainya. Cuma kan kalau kita lihat yang sekarang ya, banyak banget daerah-daerah itu yang belum rata gitu Benar. Betul, pembangunannya. betul. Sedih dari Padahal kan situ. memang fungsi pajak adalah untuk membiayai pembangunan gitu. Tapi pada kenyataannya seperti yang kita tahu ya, kalau dosen kita tuh pernah bilang bahkan pajak itu hanya untuk membayar pokok dan bunga utang saja gitu ya. Ah, sedih banget Iya, ya. padahal itu kan seharusnya untuk pembangunan gitu loh. Masalahnya ya benar-benar di situ. Masyarakat tuh banyak yang nggak tahu gitu. Uangnya dikemanain dan buat apa aja tuh masyarakat banyak yang belum tahu. Iya betul banget ya, dari yang pernah saya baca juga katanya kalau APBN di mana itu 70%-nya ya dari uang pajak ya. Gede banget kan, dari penerimaan Betul. pajak itu dijadikan APBN. Lalu yang dipertanyakan tuh kayak kalau bisa sebesar itu penerimaan negara dari pajak aja udah besar. Lalu kontribusi pajak dalam APBN juga udah sangat besar. Lalu dilihat gimana, kenapa pembangunan negara itu belum bisa merata gitu. Oke, kalau kita dari yang ngeliat yang kota-kota ya, mungkin keren, udah ada MRT, LRT, udah keren-keren banget dan enak-enak banget. Tapi kalau kita lihat geser sedikit aja, kalau udah di luar dari Jakarta, rasanya kayak, aduh, Beda ya, beda susah banget dunia ya. gitu Ini kali kayak ya. beda jauh banget gitu ya. Heeh. Ketimpangannya tuh kerasa. Bahkan baru keluar dari stasiun aja kayak, kok beda banget ya vibes-nya. Betul. Rasanya kayak, ini sedih juga ya. Dan terkait lagi yang di Mira bilang tadi tentang sensitivitas masyarakat terhadap pajak. Kalau teman-teman pernah gak sih kalau ngomongin pajak nih ya kepada orang lain, tuh bawaan mereka tuh kayak, ah apa sih pajak, ngapain sih bayar pajak, oh ntar dikorupsi. Itu Iya. itu sangat sedih banget gitu, kayak negara kita sebutuh itu dengan pajak, tapi itu udah membuktikan kalau masyarakatnya aja udah nggak bisa percaya kepada uang pajak karena ya memang yang naik-naik tuh korupsi dari uang pajak, korupsi DPR, Betul. korupsi Iya. bla bla bla, itu sangat menyedihkan gitu. Jadinya kepercayaan masyarakat juga hilang. Negara pengen masyarakat bayar pajak, negara pengen dapat uang dari pajak, tapi masyarakatnya aja tuh disakiti sama negara sendiri dengan adanya korupsi. Dan terus juga mungkin pejabat-pejabat yang kalau pernah teman-teman lihat ya, yang tidur Iya, itu betul ya. sedih banget gak sih? Heeh. Itu nggak etis kan ya? Iya. Dimana lagi rapat, lagi ngobrolin tentang, lagi membahas tentang negara kita, kenapa bisa-bisa malah tidur? Itu kayak Iya. sedih banget sebenarnya ya teman-teman. Bener-bener, bahkan aku sendiri kan punya akun X ya, akun Twitter ya, dan itu aku sering lihat banyak banget komentar yang kayak wow gitu. Mereka tuh se-denial itu gitu dengan pajak, dan saya bahkan sampai memberi edukasi dan mereka pun sampai nggak, bahkan ada yang nggak ngebalas komen saya, bahkan sampai Iya. ada yang kasih Hate hate speech speech ya. gitu ya. Saya sebagai pembelajar di fiskal tuh saya sampai kayak wow, karena ternyata society kita tuh sudah cukup bebal ya kalau kata saya dengan pajak gitu. Kayak mereka seakan-akan tutup mata dan telinga gitu. Tapi ya memang kita tidak bisa menyalahkan society sepenuhnya, tapi mungkin ini ada andil pemerintah ya yang kurang transparan dan Iya betul. tidak tanggung jawab gitu loh dengan masyarakat, seperti korupsi dan lain sebagainya gitu. Betul. Iya, betul. Berarti dari edukasi itu emang penting banget ya teman-teman, Betul. edukasi. Bahkan udah menurut saya pribadi udah masif banget nih edukasi di internet, mungkin di media sosial udah masif, infografis kan. Tapi masyarakat tuh masih karena udah keburu nggak percaya duluan, dan mereka menolak semua informasi yang sebenarnya tuh edukasi gitu. Kita bukannya mau membela
para koruptor, tapi ya memang begitu informasinya, begitu edukasi yang bisa kita kasih. Tapi karena masyarakat udah skeptis terlebih dahulu, jadi kayak mereka kayak nggak mau deh nanti dikorupsi. Pokoknya setiap kali diomongin pajak pasti bawaan mereka tuh korupsi. Jadi ini mungkin tugas juga ya bagi kita sebagai orang-orang yang belajar pajak untuk mengedukasi gimana sih caranya kita bisa mengubah pola pikir masyarakat supaya nggak terkait dengan korupsi aja gitu. Sebenarnya banyak pajak itu supaya bisa benar-benar dirasakan, supaya mereka sadar kalau di sekeliling mereka tuh selama ini uang pajak loh gitu, yang mereka nikmati selama ini uang pajak loh. Ya betul, dan memang pajak yang ideal tuh pajak yang menurut undang-undang ya gitu, yang tidak dipungut berdasarkan hukum, tidak dipungut secara ilegal dan lain sebagainya gitu. Memang pajak yang ideal seperti itu gitu, tapi memang pada kenyataannya arti pajak tuh jadi sedikit bergeser ya. Oke. Iya, jadi rasanya kayak pajak tuh orang kayak Seakan-akan kayak alergi banget sama pajak tuh pajak ya. seakan-akan kayak setan ya di mata Eh, masyarakat. Iya, kayak masyarakat setiap kali ngomong pajak kayak bawanya emosi, Iya, marah langsung gitu, marah. kayak Betul, iya. kayak sedih gitu gak sih mau liatnya. Karena memang pemerintah kitanya mungkin ya yang terlalu apa ya, ibaratnya ya kayak eh, terlalu membiarkan gitu. Kalau masyarakat tuh jadi sentimen dengan pajak ya karena memang pemerintahnya terlalu membiarkan dan membuat stigma pajak tuh menjadi negatif gitu. Mungkin kita bisa next ke session selanjutnya kali ya. Iya. Oke, berarti sebelum kita next ya, aku mau wrap up dikit ya. Jadi memang penting banget dari tadi edukasi, transparansi, akuntabilitas dari pokoknya pemerintah memang yang seharusnya menggerakkan gitu. Pemerintah harus bisa membuktikan karena memang kalau selain dari pemerintah kita mau lihat dari siapa lagi bukti-bukti pajak itu udah benar-benar digunakan gitu. Dan aku harap juga teman-teman yang nonton podcast ini bisa mulai belajar Aware pajak ya, ya, aware ya Lebih terhadap terbuka pajak lagi ya. ya. Karena memang pajak ini nggak negatif, Iya. nggak negatif kok teman-teman. Karena balik lagi ini buat kita. Cuman memang beberapa orang oknum-oknum tuh harus istilahnya disentil lah dikit ya, biar itu bisa sadar juga ya. Oke, setelah dari diskusi kita yang asik banget ya, berdiskusi bersama teman-teman sekalian, saya izin mau wrap up keseluruhan diskusi kita pada hari ini. Kalau sebenarnya tuh kenaikan PPN itu memang sangat bermanfaat sebenarnya buat negara ya. Cuman memang harus diperhatikan pemerintah itu harus memberikan akuntabilitas, harus transparansi supaya masyarakat juga bisa lihat nih kalau emang duitnya itu benar-benar dipakai buat pembangunan negara ya. Bener banget. Nah, Benar. mungkin teman-teman ada rekomendasi gak ya kira-kira terhadap diskusi kita hari ini mengenai kenaikan PPN? Oke, mungkin rekomendasi dari aku ya, dari saya ya, ini rekomendasi pribadi ya. Jadi kalau menurut saya, pemerintah itu bisa lebih bijak gitu loh dalam mengambil keputusan. Apalagi kan ini keputusannya menyangkut hajat hidup orang banyak gitu. Kita tahu kalau PPN itu atas dasar konsumsi dan konsumsi itu dilakukan oleh seluruh masyarakat. Artinya masyarakat itu kan, artinya maksudnya kayak PPN itu kan menyangkut hajat hidup ya gitu. Memang sih ini udah diundangkan sejak 2021 gitu, tapi kan seharusnya pemerintah itu bisa lebih paham bahwa kondisi di masyarakat itu belum stabil gitu dan pemerintah tuh bisa membatalkan hal tersebut dengan menerbitkan Perpu, peraturan pemerintah pengganti undang-undang gitu. Coba deh kita lebih mikir logis lagi. Kalau pemerintah tuh kita tahu loh kalau kayak pemerintah tuh selalu kayak konsumsi lagi turun gitu. Mereka tuh selalu menggaungkan hal tersebut gitu. Tapi kok mereka malah ingin gitu loh menaikkan tarif PPN sedangkan mereka tahu kalau konsumsi itu lagi turun gitu. Ini kan blunder ya kalau menurut saya. Nah, apalagi kalau berdasarkan arahan terbaru nih dari Pak Presiden Prabowo Subianto ya. Kalau untuk PPN 12% ini tuh ternyata cuma untuk barang mewah. Dan ini baru dikabarkan baru-baru ini gitu loh. Saya pas baca berita cukup terkejut dengan hal tersebut. Kayak bukannya PPN BM itu sudah ada dan itu hanya untuk barang mewah saja gitu. Malah kesannya jadi aneh gitu. Double-double gitu iya, ya. bener kan kayak barang mewah itu udah dikenakan PPN BM, terus tarif PPN-nya mau lebih selektif lagi 12%, sedangkan PPN itu kan general ya, tidak mengikat hanya untuk satu barang saja, kecuali kalau memang dia udah masuk negatif list gitu. Nah, kebijakan ini justru memberikan kesan kalau seakan-akan
kebijakan di Indonesia tuh tumpang tindih, kayak kebijakan ini ngatur A, kebijakan ini ngatur B gitu, sedangkan itu kebijakan yang sama gitu. Nah, ini justru malah memberikan gray area atau loophole, dan ini bisa dimanfaatkan oleh wajib pajak untuk melakukan upaya penyelewengan pajak. Penghindaran Tax- pajak iya, ya, betul, betul. penghindaran seperti tax evasion atau tax avoidance. Jadi saran saya, rekomendasi saya adalah pemerintah seharusnya bisa lebih bijak lagi sih mengenai tax PPN ini. Malah bila perlu ya, memang sih kebijakan itu, undang-undang itu membatalkan suatu undang-undang itu perlu waktu yang lama. Tapi menurut saya ini urgent banget untuk diputuskan, karena sudah mau 2025 loh, kita mau tahun baru, justru kita pusing dengan Sedih kebijakan ya, nggak yang happy ada jadinya. gitu loh. Apalagi kan ditambah lagi kita mau ada Cortex kan, itu kan Iya. banyak Perubahan. WP yang juga mesti adaptasi gitu dengan hal ini. Apalagi nanti ada kebijakan baru lagi kayak PPN 12% ternyata hanya untuk barang mewah, sedangkan sudah dikenakan PPNBM gitu. Kayak wow, makin banyak kebijakan-kebijakan baru di 2025 yang surprise untuk masyarakat. Mungkin aku pengen Ayo, Sarah. nambahin ya. Jadi perlu diingat nih, seperti yang kita udah sering dengar ya, tax without representative is a robbery. Robbery. Jadi Betul. keterlibatan masyarakat dalam pembuatan kebijakan yang baru ini tuh sangat perlu ya, dan mengingat bahwa mayoritas masyarakat ini menolak kenaikan PPN ini, jadi mungkin pemerintah Dipertimbangkan ya. harus dipertimbangkan Betul. kembali gitu. Mungkin ditunda atau mungkin bahkan dibatalkan gitu. Betul. Iya. Dibatalkan demi hukum mungkin. Iya. Oke. Nah, berarti diskusi kita wah udah keren banget ya, udah sangat berbobot nih ya, nambah pengetahuan saya juga. Nah, saya harap dari diskusi kita pada hari ini itu bisa menambah pengetahuan bagi kita Insight ya, semua, mungkin lebih insight tepatnya. buat teman-teman juga yang nonton podcast ini ya. Dan mungkin semoga ya rekomendasi tadi itu nyampe lah ya ke telinga Didengar ya. pemerintah Iya, ya, bener. biar Iya. bisa enak, sama-sama enak gitu, Iya. biar pemerintah bisa dengerin kita juga bisa dengerin pemerintah ya teman-teman. Oke, aku izin untuk menutup diskusi kita pada hari ini. Terima kasih telah menyaksikan Podtext, diskusi pajak mengenai kenaikan PPN 12%. Saya Yosua dan Saya Sonya. Saya Krisna. Dan saya Mira. mengucapkan terima kasih. Selamat Dadah. Kami pamit undur Pamit undur diri. diri.